Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Sifat Hukum Allah. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Sebagai cerminan tabiat Allah, 10 hukum adalah merupakan hukum moral, spiritual, dan komprehensif, mengandung prinsip-prinsip yang universal. Beberapa sifat hukum Allah yang disampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, sebuah cerminan karakter dari pemberi hukum. Kitab suci memperlihatkan sifat-sifat dalam hukumnya seperti Allah. Taurat Tuhan itu sempurna dan perintah Tuhan itu murni. Mazmur 19 ayat 8. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Dan segala perintahmu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 152. Sesungguhnya segala perintahmu benar. Mazmur 119 ayat 172. Yang kedua, hukum moral. 10 hukum menyatakan pola tingkah laku Allah bagi umat manusia. Hukum-hukum itu mendefinisikan hubungan kita dengan pencipta dan penebus kita dan kewajiban kita kepada semua makhluk hidup. Alkitab menyebutkan pelanggaran hukum Allah adalah dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Yang ketiga, hukum rohani, bahwa hukum Taurat adalah rohani. Roma 7 ayat 14. Karena itu hanya mereka yang rohani dan memiliki buah roh yang dapat mematuhinya. Yohanes 15 ayat 4. Ini adalah roh Allah yang memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Kisah 1 ayat 8. Mazmur 51 ayat 10 sampai 12. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita menerima kuasa yang kita butuhkan untuk menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Yohanes 15 ayat 5. Hukum manusia hanya membahas tindakan nyata, tetapi 10 hukum luas sekali. Mazmur 119 ayat 96. Menyentuh pikiran kita yang sangat rahasia, keinginan dan emosi seperti kecemburuan, iri hati, nafsu, dan ambisi. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus menekankan dimensi rohani dari hukum ini, mengungkapkan bahwa pelanggaran dimulai di dalam hati. Matius 5 ayat 21, 22, 27 dan 28. Yang keempat, hukum positif. 10 hukum lebih dari sekedar serangkaian tugas dan larangan singkat. Hukum-hukum ini mengandung prinsip yang menjangkau jauh. Itu tidak hanya mencakup hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, tetapi juga pada hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak hanya harus menahan diri dari tindakan dan pikiran jahat, kita harus belajar menggunakan talenta dan karunia yang diberikan Tuhan untuk kebaikan. Jadi setiap perintah negatif memiliki dimensi positif. Melihat akan sifat hukum ini, sudah selayaknya kita dengan kuasa Tuhan mengikutinya. Kita sungguh patut senantiasa menuruti kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati.